Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau Oputa Iko atau Lakarambau. Mengenang Hari Pahlawan Nasional yang jatuh setiap tanggal 10 November tentu membawa pikiran kepada seluruh tokoh pahlawan, baik diketahui maupun tidak, di mana telah berkontribusi nyata bagi negara. Demikian halnya Himayatuddin Muhammad Saidi, seorang pahlawan nasional dari Kepulauan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, secara konsisten melawan penjajahan Belanda baik secara terang-terangan hingga meninggalkan singgasana untuk bergerilya di hutan dan akhirnya meninggal di puncak Gunung Siontapina Kabupaten Buton, sehingga dikenal sebutan sebagai Oputa Iko. Lakarambau, Sultan Himayatuddin adalah satu-satunya Sultan Buton yang konsisten melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Kompeni Belanda hingga akhir hayatnya selama 24 tahun dari tahun 1752 hingga tahun 1776. Dia bergerilya lama di hutan selama masa perjuangannya dan akhirnya meninggal di puncak Gunung Siontapina, sehingga dikenal dengan sebutan sebagai Oputa Iko. Sebelum masa pemerintahan Himayatuddin, Kesultanan Buton dianggap sebagai sekutu Belanda karena perjanjian abadi, dalam tanda kutip, yang dibuat oleh para penguasa sebelumnya. Pertama, Laelangi, Sultan Dayanu Ihsanuddin, Sultan keempat, memerintah dari tahun 1613 hingga 1633 dengan Kapten Apollonius Scott atas nama Gubernur Jenderal Kompeni VOC pada tanggal 5 Januari tahun 1613. Kedua, Lasimbata, Sultan Adilil Rahim, Sultan ke-10, memerintah dari tahun 1664 hingga tahun 1669 dengan Cornelis Pilman pada tanggal 25 Juni tahun 1667 menurut Sekul, tahun 2003, halaman 15 hingga halaman 68. Dalam perjanjian pertama, kedua belah pihak beserta sekutu-sekutunya bersama-sama untuk tetap bersahabat dan selalu menjaga persahabatan serta memberi bantuan dan pertolongan untuk melawan musuh dari manapun. Pada perjanjian kedua, Buton harus memusnahkan seluruh rempah berupa cengkeh dan pala di wilayah Kesultanan Buton, dengan ganti rugi 100 riksdaalders setiap tahun kepada Buton. Setiap membuat persahabatan dengan pihak luar dan urusan penggantian Sultan Buton harus disetujui Belanda dan Raja Ternate. Ketentuan yang terakhir membuat Kesultanan Buton menjadi kedaulatan semu. Jadi, apa yang dilakukan Belanda sesungguhnya adalah untuk mengurangi kedaulatan kesultanan serta penindasan dan upaya memiskinkan rakyat Buton, menurut Suhdi dan Effendi, tahun 2015, halaman 58 hingga halaman 65. Sultan Himayatuddin dengan tegas menyatakan tidak mau terikat dan patuh dengan semua perjanjian yang dibuat oleh pendahulunya dengan Belanda, karena tidak menguntungkan pihak Buton. Sikap itu menyulut api permusuhan Kompeni Belanda terhadap Buton. Dalam menjalankan pemerintahannya, Himayatuddin selalu mencari hal untuk menyatakan permusuhan dengan Belanda, menurut Sahari, tahun 1977, Jilid 2, halaman 116. Perompakan kapal Belanda, Rust and Wehr, di Pelabuhan Bau-Bau oleh Frans dan pengikutnya pada bulan Juli tahun 1752, menurut Ligfoot, tahun 1878, halaman 74, memicu terjadinya Perang Buton versus Kompeni Belanda. Pasalnya, Himayatuddin tidak berupaya untuk mengatasinya, dan bahkan terkesan membiarkan pelakunya berhasil melarikan diri dan membangun benteng di Pulau Kabaena. Karena itu, Sultan dianggap bersalah dan harus membayar kerugian kapal dan isinya kepada VOC berupa 1.000 orang budak. Tidak lama setelah peristiwa kapal Rust and Wehr, para pembesar Buton meminta Himayatuddin turun dari jabatannya. Namun sebelumnya, Himayatuddin mengadakan pertemuan secara rahasia dengan calon penggantinya, Hamim, menyangkut kelanjutan perjuangannya terhadap penguasaan Belanda. Pada bulan September tahun 1752, Hamim, Sultan Sakiyuddin diangkat menjadi Sultan yang ke-21, memerintah dari tahun 1752 hingga tahun 1759 menggantikan Himayatuddin. Pergantian tersebut hanya tindakan untuk mengelabui mata Kompeni agar mencegah timbulnya pertentangan yang dapat menimbulkan penyerangan Kompeni atas Buton,
kemudian apa saja yang menjadi tuntutan kompeni wajib penuhi, sambil mengatur siasat selanjutnya menurut Zahari tahun 1977 jilid 2, halaman 118. Ketika pasukan Belanda tiba di Buton, mereka tidak menemukan Himayatuddin lagi sebagai sultan, melainkan penggantinya. Pada awal tahun 1753, dua kapal Belanda, KS Koper dan Carolina, dikirim dari Makassar ke Buton dipimpin Onderkoopman Johan Banelius bersama pasukan Kapiten Melayu, Abdul Qadir, serta pasukan Tanete dan Bima untuk menghukum pelaku perompakan kapal Rustenwerk. Pemimpin perompakan, Frans, berhasil dibunuh oleh Kapiten Melayu, namun Banelius juga tewas di Pulau Kabaena, menurut Suhdi, tahun 1999, halaman 149. Oleh karena tuntutan ganti rugi belum dibayar oleh Buton, maka kompeni menyodorkan perjanjian baru kepada Sultan Sakiyuddin mengenai ganti rugi yang harus segera dibayar kepada Belanda dalam waktu yang tidak lama. Ganti rugi pertama berupa 71 orang budak serta sejumlah emas dan perak. Pada bulan Maret tahun 1753, perutusan Buton membawa 22 orang pengikut Frans. Hingga tanggal 25 Desember tahun 1754, perutusan Buton membawa 80 orang budak. Budak-budak yang dikirim oleh Sultan Buton terdiri dari orang tua yang berusia lanjut dan anak-anak di bawah umur yang tidak ada manfaatnya bagi Belanda, menurut Zahari, tahun 1977 jilid 2, halaman 122. Itu menambah beban pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh Belanda. Untuk mengurangi biaya hidup mereka dan kemungkinan mati, maka Belanda menjual mereka di pelelangan umum. Belanda mengancam akan menyerang Buton bila tidak segera melunasi utangnya, dan tidak akan diberitahukan lebih dahulu kepada Buton, malah semua akan dilakukan secara rahasia dan mendadak. Ancaman Belanda tersebut tak lepas dari laporan yang diberikan oleh Petzold yang menyatakan bahwa pihak Kesultanan Buton telah bersiap untuk perang dengan Belanda, menurut Zahari, tahun 1977 jilid 2, halaman 123. Secara diam-diam perahu dan pasukan Belanda yang dipimpin Kapten Johan Casper Risweber tiba di Bantaeng pada tanggal 31 Januari tahun 1755 dengan kapal pemburu Adriana dari Makassar. Di antara kesatuan armada itu terdapat kapal Samslak dan Overkerk yang memuat tentara bantuan dari Jawa, serta 3 kapal kecil Caloepen, De Mirma, Het Fortune, dan De Arnoldna. Pada tanggal 19 Februari Risweber meninggalkan Bulukumba menuju Buton dengan iringan 7 armada kapal, 1. Huiste Mapat, 2. Depaal Calup, 3. Glisgis Pancalang, 4. Triston Pancalang, 5. Outworker, 6. De Mirim Calop, 7. Het Fortune Calop, dan 8. De Arnoldina Calop. Kapal tiba pada tanggal 23 Februari, menurut Ligfoot tahun 1887, halaman 77. Sebelum kapal berlabuh, dilepaskan tembakan penghormatan atau saluocoten, tetapi tidak mendapat balasan dari darat. Dari informasi awak kapal Belanda Gligis, diketahui bahwa orang Buton telah mengetahui kedatangan kapal-kapal tersebut. Dari benteng sampai perbukitan telah dipasang pagar runcing yang terbuat dari pohon kelapa. Lebih kurang 5.000 orang Buton telah mempersiapkan diri. Selang tidak begitu lama, beberapa orang juru bahasa dari Sultan Buton datang di kapal Huiste Henpat untuk menanyakan maksud kedatangan kapal tersebut. Pada waktu kedatangan juru bahasa itu, semua pasukan dan peralatan perang lain disembunyikan dalam kapal. Setelah mereka pergi, membawa hadiah dari Belanda untuk Sultan, Risweber naik ke darat dengan berpakaian sebagai matros kapal menuju pusat pertahanan Buton untuk menyelidiki kekuatan pihak Buton, menurut Ligfoot tahun 1877, halaman 78. Mulai tengah malam hingga dini hari, pasukan Belanda telah berada sekitar benteng keraton. Mereka masuk benteng lewat 2 pintu gerbang, Lawana Lanto dan Lawana Wandai Lolo atau Labunta. Ketika pintu gerbang dibuka pada pukul 6, pasukan Belanda segera masuk dalam benteng sambil melepaskan tembakan ke segala penjuru.
Kapitalao Sungkuabuso melancarkan serangan balasan dari dalam benteng, disusul pasukan Buton yang lain. Kapitalao kemudian gugur dalam pertempuran itu. Di tempat lain, Bonto Ogena atau Mantri Besar dan Sapati yang melakukan perlawanan juga gugur menurut Likfoot tahun 1877, halaman 79. Setelah berupaya untuk bertahan, Sultan Hamim kemudian menyelamatkan diri bersama keluarganya, serta dokumen-dokumen penting milik kesultanan, dan alat kelengkapan kebesaran Sultan, menuju kampung Sorawolio dan seterusnya ke Kaisabu. Perlawanan terakhir dalam benteng keraton dipimpin oleh Himayatuddin. Namun setelah terdesak, dia juga mengambil keputusan mengundurkan diri bersama dengan keluarganya menyusul Sultan ke Kaisabu, dan dari sana terus ke Siontapina melalui Galampah. Seorang putri dan seorang cucu Himayatuddin, yakni Waode Wakato dan Waode Kamali, tidak sempat melarikan diri sehingga menjadi tawanan Risweber. Dalam ingatan kolektif masyarakat Buton, mereka dikenal dengan Ilingka Kana Walanda atau yang dibawa pergi oleh Belanda, menurut Sahari tahun 1977 jilid 2, dari halaman 125 hingga halaman 127. Akibat perang tersebut timbul kerugian pada kedua belah pihak. Di pihak Belanda, 1 orang mati, 39 orang hilang, dan 36 orang luka-luka ringan menurut Likfoot tahun 1877, halaman 79. Kapten De Jong mencatat 9 orang mati, sedangkan menurut Zahari tahun 1977 jilid 2, halaman 128 mencatat 10 orang mati, diantaranya beberapa ditikam oleh Himayatuddin. Kerugian di pihak Buton yang gugur ialah Sapati, Kapitalao, Bonto Ogena, Lakina Labalawa, Yarona Rakia, dan Lakina Todanga serta 2 orang yang ditawan yakni Waode Wakato dan Waode Kamali. 2 kapal Belanda, Huistemenpat dan Overkerk, beberapa hari setelah peristiwa tersebut melanjutkan perjalanan ke Maluku. Sedangkan kapal-kapal yang lain di bawah pimpinan Risweber tinggal di Buton sampai tanggal 6 Mei tahun 1755 dan tiba kembali di Makassar pada tanggal 11 Mei tahun 1755 menurut Sahari, tahun 1977 jilid 2, halaman 128. Penyerangan Belanda ke Buton terungkap dalam kalimat berikut, War van Jongste Oorlog Expediti naar Buton, artinya, di mana suatu ekspedisi perang yang terbaru dikirim ke Buton. Berdasarkan sebuah rekening yang dibuat di Makassar pada tanggal 30 Mei tahun 1755, bahwa jumlah biaya ekspedisi pasukan Belanda ke Buton sebanyak 108 banding 19,5 riksdalder. Biaya tersebut digunakan untuk 4 orang sersan, 4 orang kopral, 4 orang penabur dan 140 prajurit, termasuk biaya konsumsi dan kebutuhan pendukung lainnya, menurut Suhdi dan Effendi tahun 2015, dari halaman 76 hingga halaman 77. Perang Buton versus Belanda dalam ingatan kolektif masyarakat Buton disebut dengan Zamani Kaheruna Walanda atau zaman huru hara Belanda. Peristiwa itu digambarkan oleh sastrawan Keraton Buton, Laode Abdul Ganiyu, atau Kanepulu Bula, dalam karyanya Ajonga Indah Malusa, dalam Suhdi tahun 1999 seperti berikut. 1. Yinda Urangoa Tongko Bun Kena Walanda, artinya, tidakkah engkau mendengar sewaktu keributan Belanda? 2. Apopasiki Sabara Manusia, artinya, berhamburan semua manusia. 3. Sumbe Sumbere Apilo Palaya, artinya, masing-masing mencari perlindungan. 4. Apo Boli Bohli Yinda Apo Toku Toku, artinya, bercerai-berai tidak saling menolong. 5. Hingga anak-anak miarangana abolia, artinya, sampai anak istri ditinggalkan. 6. Inuncana Komaka Apo Kawa-kawa, artinya, di dalam hutan baru berkumpul. 7. Moko Kompona Ako Anayi Rumpu, artinya, ibu hamil melahirkan di rerumputan. 8. Momapina Soakolemo Yitana, artinya, yang sakit tertidur saja di tanah. 9. Bonto Ogena Samyate Sapati, artinya, menteri besar seorang dan Sapati. 10. Tisamia Kapitalo Amate, artinya,
dan Kapitalao mati. 11. Tisakia Mia Bari Momatena artinya, dan sekian banyak rakyat yang berkorban. 12. Titorakona Incana Sayeyo Yitu artinya, dan yang ditangkap dalam sehari. 13. Laki Wolio Yumaneti Bawin artinya, Raja Wolio laki-laki dan permaisuri. 14. Timalingu Sabara Manganana artinya, dan segala anggota keluarganya. 15. Aposa Lapasumo Arataana artinya, semua luput hanyalah hartanya. 16. Mobinasana Indatei Polina artinya, yang binasa tak ada yang didapatnya. Peristiwa di atas bagi Belanda adalah satu orlog atau perang, sedangkan Buton memandangnya zaman kekacauan atau kaheruna, yang mengandung kesan paling traumatik dalam sejarah Buton. Sesungguhnya, pasca perang itu, Belanda khawatir hubungan antara kedua belah pihak sulit dipulihkan. Pada bulan Maret tahun 1756, Oberkoopman Sintelar dan Kapten Risweber berangkat ke Buton untuk membuat perjanjian baru dengan Sultan Buton, menyangkut tuntutan ganti rugi atas peristiwa kapal Rustenwerk dengan 1.000 orang budak. Kedua pembesar Belanda tiba kembali di Makassar pada tanggal 30 April tahun 1756 tanpa suatu hasil yang diharapkan Belanda. Sultan Buton, lewat suratnya pada tanggal 9 September tahun 1756, kepada kompeni di Batavia menyampaikan keberatan atas tuntutan 1.000 orang budak. Pasalnya, Belanda belum lama berselang menyerang Buton yang mengakibatkan kehancuran Buton, terutama beberapa korban pembesar kesultanan akibat Perang 1755, menurut Sahari tahun 1977 jilid 2, dari halaman 131 hingga halaman 132, dan menurut Suhdi tahun 1999, halaman 156. Dalam Istana Buton sendiri terjadi konflik internal kerajaan hingga wafatnya Sultan Sakiyuddin pada tanggal 29 Agustus tahun 1759, kemudian digantikan oleh Sultan Rafiuddin, memerintah dari tahun 1759 hingga tahun 1760. Sultan yang baru ini kembali menyampaikan keberatan kepada kompeni di Batavia lewat perutusannya, Laode Amiri Yarona Tangkeno, mengenai ganti rugi 1.000 orang budak. Lebih kurang 7 bulan menjabat Sultan, Rafiuddin meninggal di Tobe-Tobe. Dewan Kesultanan Buton kemudian memilih dan mengangkat kembali Himayatuddin sebagai Sultan Buton ke-23, masa jabatan kedua, dari tahun 1760 hingga tahun 1763, dengan pertimbangan utama bahwa beliau mempunyai kekuatan di dalam masyarakat yang sangat menonjol dan menentukan. Di tengah situasi konflik internal dan ancaman kekuasaan Belanda, kehadiran Himayatuddin sangat penting. Pengangkatannya disampaikan kepada Belanda di Makassar, dengan surat tanggal 14 Oktober tahun 1760 menurut Likfoot tahun 1877, halaman 82. Dalam surat tersebut, Dewan Kesultanan menyampaikan bahwa Himayatuddin sudah bersedia mematuhi perjanjian dan kiranya persoalan yang lalu dianggap sudah selesai. Ternyata Himayatuddin tetap bersikap seperti semula, yakni tidak bersedia untuk bekerja sama dengan Belanda, menurut Sahari jilid 2, halaman 136. Beliau telah rela melepaskan singgasananya dalam pertengahan tahun 1763 demi untuk memperjuangkan kebebasan Buton dari kekuasaan Belanda, menurut Suhdi dan Effendi tahun 2015, halaman 91. Jabatan Sultan bukan satu-satunya alasan bagi Himayatuddin untuk melawan Belanda, melainkan kebebasan bangsanya dari belenggu kekuasaan kompeni. Dengan prinsip itu, beliau melanjutkan perjuangannya dengan taktik gerilya. Bersama dengan para pengikutnya, Himayatuddin meninggalkan benteng keraton lewat Lawana Burukene menuju Baadia. Ditemani Lakina Baadia, beliau bersama pasukannya menuju benteng Sorawolio untuk mengungsi sementara, kemudian melanjutkan perjalanan ke Wakaukili. Dalam perjalanan gerilya, Himayatuddin bertemu para petinggi Kesultanan Buton dan menyusun strategi perlawanan. Beliau membangun pertahanan di Katapi bersama 40 pengikutnya. Dari Katapi,
Himayatuddin pindah ke Wakaisua dan membangun benteng di sana. Menghadapi serangan pasukan Belanda, beliau pindah lagi ke kawasan Belantara Lakasuba. Dari sini Himayatuddin merumuskan pola pertahanan baru, dikenal dengan Perang Rakyat Semesta, yang dibagi atas 3 unit pasukan reaksi cepat Sambo Sambukea. 1. Wilayah Kamaru meliputi Lasalimu, 2. Pasarwajo, dan 3. Sampolawa. Menurut Zuhdi dan Effendi tahun 2015, halaman 93. Demikian Himayatuddin dan pasukannya berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan taktik gerilya. Pusat pertahanan terakhir Himayatuddin adalah puncak Gunung Siontapina atau Kampung Waswamba. Sejak tahun 1755, tidak lama setelah Perang Buton versus Belanda, Himayatuddin tinggal menetap di Siontapina sampai akhir hayatnya tahun 1776. Menurut riwayat, pasukan Belanda berupaya menyerang Himayatuddin hingga kaki Gunung Siontapina, tetapi sulit untuk mencapai puncak gunung tersebut sehingga harus mengundurkan diri dan kembali ke induk pasukan di kapalnya yang berlabuh di sekitar Kampung Kamaru. Sultan Himayatuddin dimakamkan di puncak Gunung Siontapina. Setiap tahun, penduduk Waswamba dan sekitarnya merayakan upacara setelah panen di kuburan dan bekas istana Himayatuddin. Upacara itu adalah bagian wasiat dari Sultan yang diceritakan turun-temurun, bahwa jika kamu semua sudah memungut hasil kebunmu, maka tiap tahun di tempat di mana istanaku berdiri, kamu adakan keramaian Linda dan Nyibi. Juga di mana kuburan kami, jangan saja di hari raya baru datang, tetapi juga pada tiap tahun selesai panen. Kemudian pada tiap kali kamu mengunjungi tempat kami untuk mengadakan keramaian, maka di atas makam kami, kamu putarkan payung kemuliaan. Menurut Sahari tahun 1977 jilid 2, halaman 137. Upaya tersebut sekaligus momen bagi masyarakat Buton mengenang semangat kepahlawanan Sultan Himayatuddin membebaskan negerinya dari kekuasaan Kompeni Belanda. Himayatuddin sebagaimana kalangan aristokrasi Keraton Wulio Buton umumnya memperoleh pendidikan akhlak dan budi pekerti berlandaskan Islam. Pendidiknya langsung para orang tua di lingkungan Keraton Buton, yang mengajarkan baca tulis Al-Quran, aksara Buri Wolio, dan bela diri. Beranjak remaja, fisik Himayatuddin tumbuh lebih cepat dari teman seusianya. Dia memiliki postur badan yang tinggi, besar, serta tegap, terang Susanto dan Muslimin. Orang di sekelilingnya pun menyebutnya sebagai Lakarambau atau kerbau. Melalui kajian akademik dikemukakan bahwa jenazahnya dimakamkan di Kompleks Keraton Wolio, tidak jauh dari Bukit Lelemangura, atau tempat makam Sultan Murhum. Meskipun folklore atau cerita rakyat menyebutkan kuburan Oputayiko juga terdapat di puncak Gunung Siontapina, menurut memori atau kesadaran kolektif masyarakat Waswamba dan Labuandari. Memiliki histori kepahlawan yang cukup tinggi dan mengalahkan sejumlah tokoh pahlawan nasional lainnya di Nusantara, tidak heran jika Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi dinobatkan sebagai pahlawan nasional, melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 120/2019 tanggal 7 November tahun 2019.